Baik pemirsa, berikut ini adalah alat yang digunakan untuk memfiltrasi air. Jadi dari air kotor atau air mentah, kemudian kita bisa menghasilkan air yang siap minum. Nah, berikut kita lihat mekanisme kerjanya adalah di sebelah sini ada beberapa kolom-kolom di mana fungsinya adalah untuk memfiltrasi berbagai macam pengotor-pengotor yang mungkin ada di air mentah ya, seperti itu. Kita lihat di sini kolom pertama. Jadi air masuk kemudian masuk ke sini. Nah, di sini adalah kolom filter. Di sini filter-filter HEPA di mana dia bisa menyaring partikel-partikel yang besar ya. Jadi partikel-partikel besar seperti debris dan sebagainya di sini akan masuk ke sini tertahan. Kemudian partikel kecil kan akan masuk ya. Nah, partikel kecil akan disaring di sini ya. Di sini merupakan karbon aktif. Jadi nanti beberapa partikel-partikel itu akan terserap. Partikel-partikel kecil akan terserap sehingga kita hanya menyisakan ion-ion plus dan ion-ion negatif. Nah, ion-ion positif atau ion negatif itu bisa berupa amonium, bisa berupa asam, atau bisa berupa yang negatif itu bisa berupa bikarbonat maupun karbon. Setelah dia masuk ke dalam sini, di sini ada namanya membran osmosis ya, di mana membran osmosis tersebut dapat menyaring logam-logam positif ataupun anion negatif ya. Contoh seperti logam positif itu mineral-mineral ataupun asam-asam ataupun amoniak, sedangkan untuk yang negatif seperti bikarbonat, sulfida dan sebagainya. Nah, di sini alatnya yaitu osmosisnya ya. Nah, di sini yang bisa lewat itu beberapa mungkin air dan positifnya akan lewat ke sini ya. Di sini akan tertahan ke sini, kemudian dia akan masuk ke sini. Nah, tahap terakhir adalah sterilisasi ya. Kemungkinan beberapa bakteri itu akan lolos ataupun virus akan lolos ya. Nah, di sini berfungsi untuk mensterilisasi mungkin saja bakteri atau virus tersebut yang masuk ke dalam sini. Nah, sterilisasi yang digunakan itu menggunakan panjang gelombang 258 atau 365 seperti itu. Nah, setelah dia masuk ke sini dalam waktu flow rate-nya 1 mili per menit, maka di sini akan tertampung, kemudian dia akan diteruskan ke atas sini dan air pun siap untuk diminum seperti itu ya. Baik pemirsa, untuk mengetahui seberapa besar air ini dapat dikonsumsi dengan baik, nah maka daripada itu kita coba melakukan untuk pengujian apakah air tersebut layak untuk diminum atau tidak. Nah, kita sudah menghadirkan beberapa pembanding di mana itu merupakan brand merah dan brand biru. Nanti kita akan coba ya. Baik, kita akan coba dulu mengambil air mentah, kemudian di sini air filter. Ya. Di sini adalah air mentah, ya, air yang digunakan sebagai inlet untuk masuknya dalam air ini. Dimana nanti kita akan membandingkan seberapa besar kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Nah, berikut ini adalah air filter, ya, untuk melihat seberapa baik dia masuk tersaring di dalam alat yang kita gunakan. Baik, di sini sudah ada air mentah, air filter, dan juga air pembanding. Mari kita lihat ya, kita coba tuang. Untuk air brand biru, kita tuang kira-kira segini ya. Untuk brand merah, ya, baik. Nah, langkah pertama adalah kita akan menguji pH-nya dulu ya. Nah, di sini sudah ada alat pH universal ya. Alat ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kisaran pH yang ada di dalam air ini ya. Kita coba air mentah dulu. Air mentah berada pada pH sekitar 6 ya. Sekitar 6. Air filternya ada di yang ini ya, hijaunya ini dia ada di nomor 6 juga. Kemudian untuk air pembanding sekitaran 6 juga ya.
yang ini juga di 6. Nah, baik, kalau kita bandingkan yang di sebelah sini ada air mentah, di sini air filter, air dengan brand biru dengan brand merah. Di sini kalau kita perhatikan pH-nya ini sekitar 7 ya, di sini 6,5 ya, seperti itu. Jadi dia lebih sedikit asam ya, dimana daya saring untuk beberapa ion-ion itu cukup bagus ya. Nah, kalau untuk ini kan memang air mineral ya, pasti dia mengandung karbonasi. Karbonasi itu seperti bikarbonat maupun CO2, di mana CO2 tersebut fungsinya adalah untuk membuat air tersebut menjadi lebih segar untuk diminum. Ya. Sebenarnya pada dasarnya sih kalau sudah difiltrasi kemudian sudah diberikan karbonasi tidak apa-apa. Tetapi kalau air mentah kita kan nggak tahu ya, kita harus menguji apa saja yang ada di dalamnya. Bisa saja tidak hanya bikarbonat saja dan juga karbon dioksida saja. Mungkin saja ada beberapa ion-ion negatif lain yang mungkin cukup berbahaya. Maka daripada itu memang harus diuji lebih lanjut kalau untuk yang ion negatifnya seperti itu. Nah, di sini terlihat dia cukup netral, jadi bisa digunakan. Ya, baik, berikut ini adalah TDS meter ya, di mana fungsinya adalah untuk mengukur logam-logam yang ada di dalam air tersebut ya. Sesuai dengan Permenkes ya, disyaratkan bahwa logam-logam yang ada di dalam air minum tersebut itu harus kurang dari 500 ppm. Mari kita lihat di sini. Untuk air mentah ya, kita akan coba. Ya. Di sini memiliki kandungan logam sebesar 83 ppm. Kita akan coba untuk air filter. Ini sebesar 30 ppm. Kita coba untuk air dengan brand biru. Ini sebesar 72 ppm. Untuk air brand merah itu sebesar 90 ppm. Nah, tadi di sini kan sekitar 80, 30, 70 dan 90 ya. Nah, ini semua air ini menurut Permenkes itu layak untuk dikonsumsi ya. Jadi ini boleh dikonsumsi dan sebagainya karena tidak mengandung logam berat yang cukup tinggi seperti itu. Dan logam beratnya itu pun juga macam-macam. Nanti akan kita coba tes di lab ya. Logam beratnya apa saja ya. Tetapi secara keseluruhan air ini bisa dikonsumsi ya. Khusus untuk air filter kita, dia dapat menyaring karena dia kan reverse osmosis ya. Jadi membrannya itu masih cukup bagus. Jadi dia bisa menyaring beberapa logam-logam yang mungkin ada di air mentah tersebut ya. Terbukti bahwa di sini ada 83 kemudian tersaring menjadi 30 ya. Berarti cukup berfungsi untuk membran kita ya. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan anion apa saja yang ada di sini ya. Secara keseluruhan anion total ya. Anion total akan kita buktikan dengan menggunakan Ag nitrat ya, perak nitrat, di mana kalau misalkan dia dilarutkan dengan perak nitrat kemudian dia mengandung beberapa anion yang cukup banyak, maka dia akan mengendap. Nah, kita coba masukkan sampel untuk brand merah ya. Kemudian langsung kita coba teteskan. Kita tunggu beberapa saat. Sambil kita tunggu, kita coba untuk yang brand biru. Kira-kira kita ambil 10 mili. Kemudian kita teteskan. Kita ambil lagi air yang difilter. Kita ambil sama ya, perlakuannya 10 mili juga. Kemudian kita ambil juga. Teteskan. Air mentah 10 mili juga sama. Kita teteskan, kemudian kita kocok-kocok. Baik, kita tunggu beberapa saat. Ini urutannya ya. Sorry.
Ya, kita tulis dulu ya, karena kita butuh mungkin sekitar 1 menit. Ini untuk brand merah, ini untuk brand biru, ini filter, ini air mentah. Air mentah ya. Baik. Oke, setelah kita tunggu beberapa saat ya, kita coba amati. Berikut ini adalah sampel air yang kita gunakan, kemudian sudah ditambahkan dengan agen nitrat untuk melihat anion-anion apa saja. Kalau misalkan dia ada cukup banyak anion, maka dia akan terbentuk endapan. Nah, di sini air mentah, air filter, kemudian yang di sebelah sini adalah air brand biru, di sini brand merah. Nah, kita coba tadi sudah melakukan pengambilan sampel 10 mili, kemudian kita teteskan dengan menggunakan agen nitrat tadi, dan setelah kita tunggu beberapa saat, di sini tidak terbentuk endapan ya. Tidak terbentuk endapan, teman-teman bisa lihat di sini. Tidak ada endapan yang terbentuk, artinya di sini tidak ada ion yang cukup berbahaya seperti itu ya. Nah, nanti memang kita akan coba lebih lanjut ya, menguraikan kira-kira anion apa saja dan kation apa saja dengan menggunakan alat-alat laboratorium. Nah, nanti beberapa sampel akan kita coba bawa, kemudian kita uji di dalam laboratorium pengujian air. Ya, baik, untuk uji kali ini kan kita tadi sudah melakukan pengujian. Memang untuk kadarnya kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Maka daripada itu, untuk sampel tersebut ini akan kita bawa ke dalam laboratorium, di mana angka pasti untuk konsentrasi yang ada di dalam air filter dengan air mentah tersebut dapat diketahui. Nah, alat uji apa saja? Nanti kita akan menguji dengan menggunakan spektrofotometri, kemudian kita akan uji dengan menggunakan uji mikroba ya. Jadi nanti uji mikroba juga akan dilakukan untuk air mentah dan juga air filternya. Nah, seperti kita ketahui tadi, air mentah itu merupakan air inlet yang ada di sebelum pre-filter ya, pre-filter. Jadi nanti di situ air tersebut dijadikan patokan untuk membandingkan sebelum dan setelah dilakukan pengujian. Nanti dari situ kita coba lihat berapa konsentrasinya, kemudian kita bandingkan. Air filter juga akan kita bawa, akan kita uji juga. Tadi air mentah, sekarang air filter, untuk melihat seberapa besar ionnya yang ada di dalam sini ya. Uji mikroba itu tidak bisa dilakukan 1 hari, jadi memang harus kita bawa ke lab dan kita kultur selama 1 minggu minimal ya. Kemudian setelah itu kita akan ketahui kira-kira bakteri apa saja yang ada di dalam sini ya, atau mungkin saja tidak ada bakteri ya, karena kita menggunakan reverse osmosis, kemudian juga ada sinar UV. Dipastikan bahwa bakteri ataupun virus itu akan mati ya. Untuk air brand merah dan brand biru tidak perlu kita uji lagi karena pasti sudah teruji dengan baik ya, seperti itu. Jadi yang kita bawa hanya untuk yang air mentah dan juga air filter. Ya. Langsung masukin. Nah, baik. Ini untuk yang air filter itu punya kode A1 ya. Kalau untuk yang air mentah itu B1 sampai B5 ya. Kenapa kita ambil 5? Karena banyak uji yang akan kita lakukan. Salah satunya uji densitasnya, kemudian uji anion, uji kation, uji mikrobiologi, uji fisika kimia, dan biologi juga kita lakukan. Ya, baik. Kita akan coba bawa. Dari sampel ini kita akan menguji di laboratorium farmasi Universitas Gunadarma. Baik, terima kasih.